Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channelnya Mama Satrio. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Dan yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya jika kalian suka dengan konten-konten aku, agar konten aku bisa menjadi semakin berkembang. Dan juga terima kasih banyak untuk yang kalian selalu dukung konten aku ya. Dan inilah cuaca di tempat aku. Ini jam 7 pagi. Biasanya matahari sudah terik banget. Ini gelap banget ya, kayak sekitar jam udah mau maghrib gitu ya, gelapnya kayak gini. Dan lampu juga pada nyala. Dan setelah aku bikin video ini, hujan deras ya malamnya. Dan gentong yang warna biru ini baru aku keluarin, dan sekarang sudah penuh full karena emang sederas itu. Dan juga tidak terlalu sadar aku derasnya karena malam dan tidur ya, sampai jam berapa ya, sekitar jam 5-an itu subuh itu baru berhenti. Dan akhirnya banjir. Dan kemarin itu banjir, emang sudah banjir tapi surut gitu karena beberapa hari nggak ada hujan. Terus ini hujan lagi dan akhirnya banjir lagi. Dan tadi malam hujan lagi ya, berturut-turut 2 hari sudah hujan. Terus ini anak aku tadi sudah aku pesenin, jangan main air ya Le ya. Iya katanya, ternyata ini rumah basah semua. Dari depan sini sampai ke dalam kamar itu basah semua ya, karena dia main air. Terus kemana itu si bocil itu lagi keluar tuh main air banjir di depan sana ya. Bersama dengan bulenya yang kecil itu, alias sepupu aku yang kecil, sepupu dari suami aku ya. Nah lihat nih, banjir seperti ini, hujan lagi ya tadi malam. Dan ini aku mau ngawasin si bocil, takutnya deket-deket sama parit karena tuh paritnya dalam buat anak-anak ya. Tapi ini aku kelupaan belum tutup pintu, karena kalau nggak ditutup si ayam nakal itu pasti masuk rumah untuk berak-berak di dalam rumah gitu, sebel banget. Jadi harus ditutup ini pintunya. Dan ini lanjut lagi buat datangin si bocil itu, karena emang harus diliatin, karena aku nggak tenang kalau nggak diliatin. Dan juga suami aku bakal marah-marah tuh kalau si bocil nggak diawasin ya, kalau deket-deket sungai gitu. Nah itu lagi mandi. Dan tidak aku videoin ya karena takutnya kena pelanggaran dari YouTube, karena si bulenya yang kecil itu lagi pakai sempak doang. Pakai celana dalam doang dimandinya sama anak aku, pakai celana gitu. Nah ini malam-malamnya anak aku lagi sakit perut, jadi aku suruh BAB di luar ya. Biar enak aja gitu. Nah ini besoknya ya, ini tadi sudah aku buangin ya 1 ember. Terus ini masih ada lagi sampah-sampahnya. Ini kan biasanya kalau musim kemarau itu sampahnya aku bakar, aku ambilin yang ada di atas. Nah biasanya yang masih tertimbun di bawah tanah itu kalau musim hujan gini pada keluaran lagi gitu, pada naik ke atas gitu. Jadi ini aku ambilin ini sampah-sampah dulu ya. Kalau sekarang aku buang sampah sudah nggak di sini, dan semuanya juga buang sampah di sini. Jadi makanya banyak. Jadi ini bukan cuma aku doang yang bikin sampah di belakang sini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dibersihin. Dan ini kayaknya sekitar 2 kali dibersihin sudah nggak ada sampah sama sekali ya. Ini nggak langsung dibersihin semua karena aku nungguin dulu, aku lihat-lihat dulu mana sampah yang pada terapung-apung di atas itu, yang aku duluin buat aku ambil. Nah nanti baru pakai kaki tuh terakhir-terakhirnya buat nyari-nyari sampah plastik-plastik yang sudah tenggelam. Tapi kan ini ada lumpurnya, jadi enak gitu ngambilnya. Dan tadi aku pakai ember tapi kesusahan karena ada airnya ikut ke bawah ya, jadi lumayan berat. Dan juga ini sampahnya lumayan banyak, jadi aku ambil keranjang baju kotor aku buat ngambilin sampah-sampah, biar enak aja satu kali ambil itu sudah bisa banyak gitu. Dan ini aku tidak pakai lapisan celana panjang, cuma pakai baju daster. Dan dikarenakan susah nyucinya ya, karena ini airnya kotor banget, warnanya hitam-hitam. Dan ini ada yang nempel kena baju karena basah ya, kenaan baju, jadinya rada susah. Jadi akhirnya aku nggak perlu pakai
celana lapisan. Yang penting ini aku sensor biar tidak terlihat aja ya. Nah, dan setelah selesai ini aku mau istirahat dulu dikarenakan ini aku ngerjainnya tengah hari banget. Cari-cari kesempatan ya, waktu takutnya nanti tiba-tiba hujan. Ternyata setelah aku selesai ngelakuin ini emang hujan lagi tuh. Biasanya di tempat aku itu biasanya hujan deras, abis itu stop, terus panas, terus hujan deras lagi. Nah, kayak gitu doang bolak-balik tuh. Dan ini aku besoknya lagi hari pasaran, jadi aku ke pasar dulu. Dan mumpung mama aku tadi sudah datang kemarin, datang ya ke sini, terus ya udah deh, enak deh si bocil ada yang jagain. Terus ini di pasar aku beli tempe ini satu papan yang panjang gitu. Terus aku beli haliling atau apa itu namanya, aku lupa, tutut ya tutut kalau nggak tahu haliling ya, kalau di tempat aku namanya haliling. Terus aku beli ikat rambut sama cermin dan juga jedai aku karena sudah pada ngilang kepada kemana ya. Dan juga ini untuk sayur yang diikat-ikat yang plastik kecil ini 10.000 tuh dapat 3 bungkus dan bisa di mix. Dan ini aku juga beli bawang setengah kilo, bawang merah dan bawang putihnya. Kalau di tempat aku setengah kilonya tuh harganya 20.000 ya. Untuk bawang merah dan bawang putihnya juga sama 20.000. Terus ini sayur gambasnya itu, oyongnya itu aku campur sama timun. Ternyata timunnya ngezong, itu ada yang kuning udah tua dan juga ada yang sudah busuk, tapi masih bisa dipakai ya kalau langsung dipakai. Nah, terus tadi sekalian beli tempe, aku juga sekalian beli apa ini, tahu putih ya, satu plastiknya tuh harganya 5.000 di tempat aku. Terus untuk jagung ini dapat 5 buah dan harganya 10.000. Terus ini aku beli mixan tadi ya, selain timun juga aku tambahin sama pare. Terus ini aku beli sayur capcay, aku tadi sudah minta sama yang jualan untuk dicampur-campur ya karena aku mau nyayur capcay. Dan juga ini nyetok sayur sop buat anak aku kan suka yang sayur kuah-kuahan gitu kan ya, jadi makanya aku nyetok itu sayur-sayur yang bisa dibikin kuah-kuah gitu. Terus ini aku juga tadi beli pentol 1 kilonya 30.000 dan ini ukuran yang kecil bukan yang besar, buat ya buat makan anak aku sama cemil-cemilan si bocah itu ya. Kemudian aku juga beli ini ayam 1 kilo, aku lupa harganya berapa, kayaknya 30.000-an deh 1 kilonya ya. Terus aku juga beli belut tadi, aku lihat ada belut besar jadi pengen, terus ini aku beli dan sekalian ngerjain si bocil ini. Dia itu teriak-teriak histeris dan bahkan sampai dipukul-pukul nih sama centong nih, saking gelinya dia, geli-geli takut gitu mungkin ya. Dan bahkan karena aku sudah lama banget nggak pegang belut, ini geli-geli juga ya, bahkan aku mau ngebersihinnya nggak jadi karena geli banget. Terus mama aku yang aku suruh buat ngebersihinnya tapi nggak aku videoin karena aku tadi itu sibuk buat setelah bikin video unboxing itu sama selesai bikin video susun ini di lemari es, aku langsung cuci baju. Tidak aku videoin karena repot banget, kamar mandi aku tuh banjir dan tambah dalam daripada video sebelumnya, jadi ya udah deh, nggak perlu di videoin ya. Nah iya, tadi aku juga beli mie yang homemade gitu buat anak aku. Dan ini keadaan kulkas aku ya, karena 1 bulan belum belanja. Karena aku buat belanja bulanan itu ya 1 bulan 1 kali. Dan untuk sayur-sayur itu ya beli di tempat tukang sayur gitu ya tiap hari. Nah udah selesai, aku tadi masih cuci baju, jadi ini aku bersihin ini dulu ya, tututnya tuh halilingnya ini buang, buat pucuk-pucuknya itu dibuangin biar enak disedot-sedotnya. Terus mama aku yang aku suruh masak karena aku mau cuci baju tadi ya, karena cucian aku lumayan. Nah untuk siangnya dari pagi sampai siang aku cuma makan sama tutut itu doang. Terus ini malamnya aku masak sayur capcay dan ini besoknya lagi aku mau bikin cemilan sama anak aku karena di luar itu hujan deras. Ini pentol aku kasih tepung serbaguna ya, tepung Kentucky gitu, jadi buat cemilan si bocil. Dan ini hujannya deras banget walaupun
Kalau deras kayak gini sih nggak masalah, daripada angin juga gede gitu ya, bikin takut itu biasanya aku kalau anginnya gede. Nah, karena hujan-hujan gini jadinya aku pengen bikin cemilan gitu ya biar kenyang. Dan ini si Meng Meng aku alias kucing aku, dia nggak bisa keluar rumah. Jadi kemarin tuh kesusahan buat nyebrang ke rumah depan situ ya, buat dia BAB alias berak gitu. Jadi aku bikinin jembatan dulu buat dia. Terus ini anginnya gede banget. Ini tadi enak-enak aku leleh-leleh alias rebahan ya, nyantai-nyantai di kamar, terus lihat anginnya gede banget tuh dari jendela kamar, terus aku takut makanya aku keluar nih ngeliatin di luar. Jadi kalau sudah lihat di luar tuh keadaannya gimana tuh sudah biasa ya. Sudah nggak was-was karena aku sudah ada pengalaman tuh waktu di Kalsel itu atap rumah aku kena angin ya terbang gitu. Terus ini aku ada acara biasa buat tumbuh kembang anak ya, pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu. Jadi hari ini kita aku jadwalnya buat ya ngikutin kegiatan buat si bocil gitu ya. Dan ini ada makanan alias bubur kacang hijau ya, tapi aku nggak tapi doyan tadi, nggak tapi banyak makannya, jadi ya udah deh. Yang penting ngerasain doang. Dan bahkan si bocil itu juga sama, dia nggak doyan sama sekali malahan sama bubur kacang hijau. Kalau aku sih 1-2 suap itu oke lah, tapi kalau buat banyak itu enggak ya. Emang dari dulu emang nggak tapi suka sama bubur kacang hijau. Cobain. Coba Dan tadi setelah pulang dari penyuluhan si bocah aku tuh ya, aku pulang dulu. Terus ini si bocah satu ini, si bocil satu ini, aku titipin ke tempat neneknya yang ada di sebelah rumah ini, nenek mudanya ya, karena dia lele aku atau bule aku atau ya bibi gitu ya kalau nggak tahu bahasa kami. Jadi terus aku ngangkutin barang-barang ini sekitar 300 kilometer 300 meter dari rumah sini, untuk dari rumah saudara adeknya mama aku, ini dari mama mertuaku ya. Jadi ini ngangkutin barang-barang karena mama mertuaku itu sudah mau mau pulang kerja alias sudah kontrak buat proyek-proyek besarnya itu udah pada habis. Biasa akhir tahun jadinya pada stop dulu, nanti awal tahun lanjut lagi entah di daerah mana gitu. Dan buat kalian nanya ini kenapa aku bingung masak lemari ini, emang bingung ya, ternyata ini bagian lacinya nggak ada. Pantas saja aku bingung nih gimana cara masangnya. Terus aku putusin ya udah buat nanti aku telepon dulu ya ini gimana cara masangnya. Ternyata lacinya tuh emang nggak tahu kemana, mungkin jatuh di jalan atau lupa kebawa sama si sopirnya yang buat nganterin ya. Dan ini aku 2 kali bolak-balik naik sepeda buat ngambilin ini barang-barang. Dan ini aku keluarin dulu ya, takutnya ada barang-barang yang bisa basi gitu. Jadi ini aku lihat-lihat dulu di dalam ada apa aja. Dan ini ada beberapa alat bangunan seperti paku, terus kabel-kabel juga, dan ini ada kabel stop kontak juga. Kemudian ada pokoknya pertukang-tukangan gitu ya, tetap aku taruh. Nah, tapi ini aku pindahin dulu untuk bagian apa ini namanya? Pipa-pipa, karena di dalamnya tuh ada itu loh tuh hampir ngomong tumo aku ya. Kutu-kutu yang ada di beras tuh banyak banget ini ya, tapi untuk sudah mati jadi aku buang ke sini biar sekalian dibuang kardusnya, karena aku risih banget ngelihatnya kalau masih berantakan. Tapi kalau disusun kayak gini kan udah nggak tapi terlalu terpikirkan gitu, kepikiran gitu bukan terpikirkan. Jadi rada nyantai istirahat dulu lah buat ngeberesinnya nanti gitu. Dan ini ada perbumbu-bumbuan, ini ada bumbu rendang, ada bumbu rawon, dan juga ada bumbu sop. Yang paling banyak itu bumbu rendang. Dan juga ini ada tepung maizena, terus ada terasi juga, terus ini juga yang aku gunting-gunting ini ada bumbu opor ya. Bahagia banget nih mama satu nih kalau kita punya bumbu-bumbu sebanyak ini ya.
Dan bahkan ini juga masih ada terasi ini ya, dua pak itu belum dibuka. Terus itu ada permicinan, terus juga ada permicinan itu apa, ketumbar, terus sama ya bumbu-bumbuan wangi-wangian gitu ya, buat aroma-aroma gitu biar tambah sedep. Wah, ini mah berapa bulan ini nggak bakal habis-habis itu mah. Soalnya banyak banget itu, ada yang seperempat, ada yang setengah kilo, ada yang sekilo juga tuh ya. Dan juga ini ada kastok-kastok juga ya, ini ada sekitar 3 lusin karena aku hitungin. Kenapa ini kok banyak banget yang dibawa pulang? Ini milik perusahaan tapi sudah dibagi-bagiin. Kalau rumahnya deket itu bisa kita ya ngambil apa yang kita mau bawa gitu, entah tuh blender, entah apapun itu, bahkan alat-alat gitu ya. Dan juga mamaku juga bawa mesin cuci, tapi mesin cucinya tetap masih ada di tempat adeknya. Aku nggak bisa bawa dan bingung juga bawa, nanti entahlah nyuruh orang aja buat ngakalin bawa ke rumah gitu. Dan emang perusahaannya tuh kan proyeknya pindah-pindah, bahkan ada yang sampai ke pelosok-pelosok juga dan juga jauh-jauh. Dan terakhir kalinya kemarin itu sampai Sulawesi, jadi semua barang-barang itu entah tilam ataupun apapun yang ada di dalam rumah itu bisa kita bawa pulang gitu. Biasanya kita bagi-bagi gitu kan ya. Jadi ya seperti itu. Kalau nggak ada yang mau ngambil atau apa, itu biasanya dikasihkan ke orang terdekat. Nah, sudah sampai sini videonya, sampai jumpa di next